Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Saudara, kita memberi senyum hari ini, Kamis 18 Mei 2023, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid sedih karena dengan peristiwa ini membuat mereka secara fisik berpisah dengan Yesus. Mereka tidak lagi melihat dan mengalami kehadiran Tuhan secara fisik. Namun kenaikan Tuhan Yesus di surga adalah juga suatu peristiwa kegembiraan yang menyenangkan dan menguntungkan bagi para murid. Ini terjadi karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid mendapat kekuasaan untuk mewartakan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Dalam Injil dikatakan kepada kita hari ini, "Kepadamu telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kuasa dan perintah yang sama juga dikatakan dalam bacaan pertama hari ini dalam Kisah Para Rasul. "Kamu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Inilah penegasan dari Tuhan sendiri kepada para muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyerahan kekuasaan kepada para muridnya terjadi justru karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka mendapat kekuasaan dan mandat untuk menjadi misionaris atau pewarta Allah sendiri ke seluruh dunia. Dengan tugas ini jelas bahwa kenaikan Tuhan bukan lagi peristiwa menyedihkan, tapi menjadi peristiwa menggembirakan dan sekaligus momen kedewasaan bagi para murid. Para murid menjadi dewasa dalam panggilan mereka, sebab sekarang mereka harus pergi ke seluruh dunia mewartakan Tuhan. Sekarang mereka harus berani untuk keluar, mulai menemui banyak orang, menyampaikan warta sukacita Tuhan kepada banyak orang, keluar dari kesempitan diri dan keterbatasan mereka. Mereka sekarang harus berjumpa dengan orang-orang lain, orang-orang asing, dan bergaul dengan mereka. Mereka harus berani dan tidak boleh takut dalam mewartakan Injil kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti para murid pertama dahulu, kita sekarang ini dengan kenaikan Tuhan ke surga tidak lagi mengalami kehadiran Yesus secara fisik. Kita tidak mungkin lagi melihat Dia dengan mata kita, menyentuh Dia dengan tangan kita. Sekarang kita mengalami dan melihat Yesus secara rohani dalam iman akan kehadiran Roh Kudus yang dijanjikannya kepada kita. Sesudah naik ke surga, Roh Kudus akan turun ke atas kita untuk memberikan kekuasaan pada kita menjadi saksi kebenaran Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu cemas dan gelisah, apalagi kita tidak melihat Yesus dengan mata dan tidak berjumpa dengan Dia secara fisik. Kita belajar dari para murid, dengan kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan pada mereka, mereka penuh sukacita mewartakan Yesus. Semoga peristiwa kenaikan Tuhan hari ini membuat kita semakin beriman, makin yakin bahwa walaupun Yesus tidak
kita lihat dengan mata kita, tidak menyentuhnya secara fisik, tapi kita yakin dan percaya Dia selalu bersama kita. Dialah yang membuat kita berani untuk mewartakan sukacita Tuhan. Dialah yang selalu menolong dan menyertai kita dalam perutusannya. Secara pribadi saya meyakini betul. Mungkin secara manusia saya tidak bisa melihat Tuhan dengan mata saya sendiri. Saya tidak bisa menyentuhnya. Tapi iman saya menguatkan saya dalam setiap perjuangan saya untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Dalam setiap karya-karya saya, rahmat dan kasih Allah itu melimpah untuk saya. Maka saya mengajak saudaraku terkasih, jangan pernah takut, jangan pernah cemas untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Karena dikala kita setia, kasih Tuhan akan selalu melimpah untuk hidup kita. Tetaplah setia mewartakan Tuhan. Karena Dia yang setia akan memberkati Anda dan saya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah